Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Juli 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Meski Messi gagal penalti, Argentina menang 3-2 atas Mesir, ribuan fans di Ambon pawai. Kemenangan dramatis Argentina atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 langsung disambut euforia ribuan pendukung Albiceleste di kota Ambon, Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Meski sempat dibuat cemas setelah Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti dan Argentina tertinggal 2 gol, keberhasilan sang juara bertahan membalikan keadaan menjadi kemenangan 3-2, memicu pesta besar-besaran di jalanan ibu kota provinsi Maluku. Sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Timur, ribuan pendukung Argentina mulai memadati Jalan Jenderal Sudirman sebelum melakukan pawai menuju kawasan Jembatan Merah Putih atau JMP. Arak-arakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memenuhi ruas jalan, gemuruh knalpot berpadu dengan bunyi klakson yang bersahut-sahutan menciptakan suasana penuh semangat. Sepanjang perjalanan, massa tanpa henti meneriakan yel-yel "Vamos, Vamos Argentina" sambil mengibarkan bendera berwarna biru langit dan putih. Mayoritas peserta mengenakan jersey timnas Argentina, ada yang membawa bendera berukuran besar, ada pula yang mengibarkannya dari atas sepeda motor maupun mobil yang ikut dalam iring-iringan kemenangan. Pawai berlangsung meriah dan menjadi pusat perhatian warga yang berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Jembatan Merah Putih. Sorak-sorai pendukung semakin menggema setiap kali nama Lionel Messi diteriakkan, meski sang kapten sempat gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti. Argentina bangkit setelah tertinggal 2 gol laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium berlangsung penuh drama. Mesir lebih dulu mengejutkan Argentina pada menit ke-15 melalui sundulan Yasir Ibrahim yang memanfaatkan umpan Marwan Attia. 5 menit kemudian Argentina memperoleh hadiah penalti setelah Nicolas dilanggar Hasim Hasan di kotak terlarang. Namun peluang emas itu gagal dimanfaatkan Lionel Messi. Tendangan kapten Argentina berhasil ditepis dengan gemilang oleh penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir. Messi hampir menebus kegagalannya pada menit ke-31 melalui tendangan bebas, tetapi bola hanya membentur tiang gawang. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Mesir 1-0. Memasuki babak kedua, Mesir sempat mencetak gol pada menit ke-58 melalui Mustafa Ziko, namun wasit menganulir gol tersebut setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses serangan. Tak lama berselang, tepatnya menit ke-67, Messi benar-benar menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat penyelesaian Mustafa Ziko setelah menerima umpan Hasim Hasan. Dalam kondisi tertinggal 2 gol, Argentina menunjukkan mental juara. Christian Romero memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-79 melalui sundulan memanfaatkan umpan Lionel Messi. 4 menit kemudian, Messi akhirnya menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 melalui kemelut di depan gawang Mesir. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-21 Messi sepanjang karirnya di ajang Piala Dunia. Drama mencapai puncaknya pada masa injury time. Pada menit 90 tambahan 3 menit, Lautaro Martins mengirim umpan silang akurat yang disambut sundulan keras Enzo Fernandez. Bola meluncur ke pojok atas gawang dan mengubah skor menjadi 3-2 untuk Argentina. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah. Kemenangan dramatis tersebut memastikan Argentina melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara langkah bersejarah Mesir harus terhenti di babak 16 besar.
Tribuners, hujan tak padamkan semangat supporter Argentina pada TJMP Ambon rayakan kemenangan atas Mesir. Kemenangan dramatis tim nasional atau timnas Argentina atas Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar disambut konvoi supporter di kota Ambon. Walaupun sempat khawatir, tim La Albiceleste secara dramatis mampu membalikan keadaan setelah sempat tertinggal 2 gol sebelum mencetak 3 gol dalam 15 menit terakhir pertandingan. Pantauan tribunambon.com pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Hujan mengguyur, iring-iringan kendaraan tetap memadati ruas jalan menuju Jembatan Merah Putih atau JMP pada Rabu 8 Juli 2026 dini hari setelah pendukungnya memastikan La Albiceleste memperoleh tiket menuju perempat final Piala Dunia 2026. Mayoritas peserta konvoi mengenakan jersey bergaris biru putih khas Argentina sembari mengibarkan bendera dengan berbagai ukuran. Bunyi klakson bersahutan, beriringan dengan teriakan yel-yel kemenangan sepanjang jalan. Terpantau konvoi bergerak perlahan dari berbagai titik di kota Ambon menuju kawasan JMP yang sejak Piala Dunia 2026 berlangsung menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat merayakan kemenangan tim jagoannya. Aktivitas lalu lintas melambat akibat padatnya kendaraan dan suasana berlangsung meriah. Sebelumnya, kemenangan atas Mesir menjadi salah satu laga paling dramatis tentunya bagi Argentina di Piala Dunia edisi kali ini. Pasalnya keadaan tim La Albiceleste sempat tertinggal 0-2. Argentina bangkit melalui gol Christian Romero pada menit ke-79, disusul gol Lionel Messi pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat gol pada masa injury time. Hasil itulah membuat sang juara bertahan melaju ke babak perempat final sekaligus menjaga asa dan mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Ambon sendiri dikenal sebagai salah satu kota dengan fanatisme sepak bola dunia yang tinggi. Setiap momentum Piala Dunia, jalanan kota hingga permukiman penduduk diramaikan atribut negara-negara peserta mulai dari bendera, jersey hingga iring-iringan kendaraan yang merayakan kemenangan tim favorit. Tak jarang pula ketika hasil pertandingan tak berpihak, kreativitas para supporter lainnya juga muncul dalam berbagai bentuk variasi. Misalnya banyak temuan di lapangan membawa koper berbalut bendera tim yang kalah dari babak 32 besar hingga saat ini masuk ke babak 16 besar. Tribuners, bendera Prancis temani kemenangan konvoi Argentina di JMP Kota Ambon. Pendukung sebut anti kalah dan draw. Bendera timnas Prancis berkibar bersebelahan dengan Argentina rayakan kemenangan La Albiceleste di atas Jembatan Merah Putih atau JMP usai taklukan Mesir dengan skor 3-2. Pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat seorang anak laki-laki mengibarkan bendera dengan panjang 3 meter itu di atas jembatan. Fansnya terhadap tim bertajuk Les Bleus itu turut merayakan kemenangan La Albiceleste. Sebelumnya Prancis taklukkan Paraguay dalam laga 16 besar dan menang dengan skor 1-0 di Stadion Philadelphia. Gol tunggal Prancis diciptakan Kylian Mbappe pada menit ke-70 lewat sebuah eksekusi penalti. Atas kemenangan itulah Prancis melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Kemenangan itu juga dirasakan pendukungnya di kota Ambon, Maluku, salah satunya yaitu Enal Salo yang mengibarkan bendera. Dengan tegas ia mengatakan Prancis belum terkalahkan, bahkan tidak menang dengan imbang. Pemain andalannya yakni gelandang serang andalan timnas Prancis, Michael Olise,
Kemenangan bersama itu menurutnya patut dirayakan. Sementara itu dalam laga ini Argentina bangkit setelah tertinggal 2 gol. Kemenangan dramatis tersebut memastikan Argentina melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara langkah bersejarah Mesir harus terhenti di babak 16 besar. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, dugaan malpraktik klinik kecantikan di Ambon, dokter enggan ungkap jenis obat yang disuntikan. Persidangan gugatan dugaan malpraktik di klinik kecantikan RL Kota Ambon menyita perhatian publik. Salah satu pertanyaan yang kini menjadi sorotan adalah jenis obat yang disuntikan kepada pasien hingga diduga menimbulkan komplikasi serius. Namun pihak dokter memilih belum membuka informasi tersebut kepada publik. Dr. Lisa H. Asali, salah satu tergugat dalam perkara itu, mengatakan nama dan jenis obat yang digunakan merupakan bagian dari materi pokok perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Pernyataan itu semakin menambah perhatian terhadap perkara yang kini berjalan bersamaan di jalur pidana dan perdata. Sebelumnya diberitakan seorang pasien bernama Ineke Tandiyari menggugat 2 dokter, yakni Dr. Rani P. Asali dan Dr. Lisa H. Asali, serta klinik RL setelah mengaku mengalami komplikasi serius usai menjalani perawatan wajah. Laporan dugaan tindak pidana telah diajukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku sejak September 2025. Sementara gugatan perdata resmi terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Ambon pada 4 Mei 2026. Kasus bermula ketika Ineke 53 tahun menjalani tindakan perawatan wajah berupa injeksi mesolipolisis atau meso pada area pipi dan bawah dagu di klinik RL yang berada di Jalan Ahmad Yani Batumeja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada 20 Maret 2025. Beberapa hari setelah tindakan dilakukan, ia mengaku mulai merasakan keluhan pada bagian wajah yang mendapatkan perawatan. Kuasa hukum Ineke, Juan Watimena, menegaskan gugatan yang diajukan bukan sekedar karena ketidakpuasan terhadap hasil perawatan kecantikan. Menurutnya, perkara tersebut menyangkut dugaan pelanggaran standar pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian bagi kliennya. Ia menilai tindakan para tergugat memenuhi unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan medis dengan kerugian yang dialami pasien. Juan juga menyebut tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada dokter yang melakukan tindakan, tetapi juga kepada badan usaha penyelenggara klinik sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Selain itu, ia mendalilkan tindakan medis dilakukan tanpa informasi yang memadai, mengabaikan kondisi kesehatan khusus pasien, serta diduga menggunakan metode yang tidak sesuai dugaan, maksud kami, dengan petunjuk penggunaan produk. Akibatnya kliennya disebut mengalami komplikasi yang menimbulkan kerugian material berupa imaterial. Di sisi lain, pihak klinik RL membantah telah melakukan malpraktik. Dr. Rani P. Asali menyatakan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar medis. Menurutnya, sebelum tindakan dilakukan, pasien telah memperoleh penjelasan mengenai prosedur, kondisi kesehatan hingga kemungkinan efek samping yang dapat muncul. Sementara Dr. Lisa H. Asali mengatakan setelah pasien menyampaikan keluhan, klinik langsung melakukan evaluasi dan memberikan penanganan medis. Ia menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan selama sekitar 1 minggu, kondisi pasien disebut mengalami perbaikan meski belum seluruh keluhan teratasi.
Atas permintaan pasien, pihak klinik kemudian memfasilitasi pengobatan lanjutan di Surabaya. Menurut Lisa, dokter yang menangani pasien di Surabaya juga menyampaikan bahwa prosedur yang dilakukan klinik RL telah sesuai standar medis. Ia mengatakan kondisi yang dialami pasien merupakan respons biologis tubuh yang dapat berbeda pada setiap individu. Lisa juga mengungkapkan kedua belah pihak sempat mencapai kesepakatan damai secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan. Selain itu, ia menyebut hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan adanya hubungan antara tindakan perawatan yang dilakukan klinik dengan kondisi yang dialami pasien. Menurutnya, hasil laboratorium justru berkaitan dengan kondisi medis bawaan yang telah dimiliki pasien sebelum menjalani perawatan. Meski demikian, proses hukum masih terus berjalan. Hingga saat ini perkara tersebut masih ditangani di Treskrimsus Polda Maluku dan juga diperiksa di Pengadilan Negeri Ambon. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maupun penetapan yang menyatakan adanya kesalahan dari pihak dokter maupun klinik RL. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, parkir liar masih marak di Diperpoka di Sub Ambon ancam tindak pelanggar. Praktik parkir liar masih ditemukan di sejumlah titik di Kota Ambon. Salah satunya di kawasan Swalayan Dian Pertiwi atau Diper Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, yang kerap dipadati kendaraan roda 2 yang parkir di badan jalan. Pantauan tribunambon.com Selasa 7 Juli 2026, puluhan sepeda motor terlihat terparkir di sepanjang ruas jalan hingga mendekati tikungan. Kondisi tersebut menghambat arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Situasi serupa disebut hampir setiap hari terjadi, mulai pagi hingga malam meski di lokasi telah dipasang rambu larangan oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon. Di sisi lain, Swalayan Diper sebenarnya telah menyediakan area parkir yang memadai, namun sebagian pengunjung masih memilih memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Switela, mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli untuk menertibkan kendaraan yang parkir di lokasi terlarang. Ia menegaskan kawasan depan Swalayan Diper bukan merupakan lokasi parkir yang diperbolehkan, bahkan sebagai bentuk penindakan petugas Dishub tidak segan memberikan sanksi berupa pengempesan ban kendaraan yang parkir di area terlarang. Yan menjelaskan pemerintah Kota Ambon telah menetapkan lokasi parkir resmi melalui surat keputusan atau SK Wali Kota Ambon yang mencakup 30 ruas jalan di wilayah kota. Selain itu, 27 ruas jalan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah juga menambah 3 titik parkir resmi, yakni di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO, sisi Maluku City Mall atau MCM, Jalan Raya Poka depan Rumah Makan Padang di kawasan Patung Limena, serta kawasan Bandara Patimura. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan, termasuk area parkir milik Swalayan Diper. Kita ke berita terakhir, Tribuners, atensi tegas soal upah P3K paruh waktu. Legislator Malteng minta Pemda klarifikasi terbuka ke publik. Belakangan upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada Dinas Pendidikan Maluku Tengah menjadi sorotan publik. Para P3K paruh waktu diketahui dibayarkan upah mereka melalui dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP berdasarkan surat relaksasi Kemendikdasmen. Para guru dan tenaga kependidikan atau Tendik sempat menemui DPRD Maluku Tengah untuk menyampaikan keberatan mereka. Hal itu kemudian menjadi atensi tegas Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah Subhan Nur Pata saat momen rapat paripurna DPRD Maluku Tengah Selasa 7 Juli 2026.
Walau sempat memanas pada forum rapat, politisi PAN itu memberikan alasan konkretnya berkoar-koar saat rapat paripurna. Menurutnya, guna menjalankan fungsi pengawasan, ia meminta Pemda Maluku Tengah memberikan klarifikasi terbuka ke publik atas tantangan fiskal yang ada, agar mengantisipasi tindakan tidak terduga ke depannya. Dikatakan apa yang disampaikan pada momen rapat paripurna adalah hal yang terjadi di tengah masyarakat, terlebih persoalan upah P3K paruh waktu, yang mana beberapa waktu lalu P3K paruh waktu berbondong-bondong datang menyampaikan keluhannya di DPRD. Di mana diketahui khusus P3K paruh waktu di lingkup Dinas Pendidikan upahnya dibayar melalui dana BOSP berdasarkan surat relaksasi Kemendikdasmen. Ia khawatir terjadi dekadensi moral yang berpotensi menimbulkan aksi protes di luar kendali oleh para pegawai sebagaimana terjadi di Tidore, Maluku Utara. Saya tadi sampaikan bahwa bisa terjadi dekadensi moral, kemerosotan moral, artinya masyarakat sudah tidak lagi berbicara soal peningkatan kemanusiaan, karena ini menyangkut hak-hak mereka. Nah, dan di sini harus hadir pemerintah untuk menyampaikan secara terang benderang, menyampaikan secara tegas bahwa ini loh pekerjaan ini, ini yang menjadi sorotan tadi paripurna DPRD tadi. Dari pengawasan komisi sejauh ini apakah sudah tracking para tenaga pendidik ini apakah belum mendapatkan upah begitu? Sejauh ini kan yang kemarin sesuai diberitakan itu kan ada saya belum tahu sekarang belum terkonfirmasi apakah upah kerja itu sudah diselesaikan belum, tapi fokus kita terhadap P3K paruh waktu di Dinas Pendidikan di mana ada semacam bukan wacana ya, tapi tadi saya sampaikan ada seperti caranya upah P3K paruh waktu itu dipotong 20% ya kalau tidak salah dari dana bos. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.